Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Natasha Malao dari Prodi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi dengan NIM C0B0230029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu berupa pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan dari pengertiannya. Jadi, pembayaran kewajiban pajak secara berkala sepanjang tahun fiskal atau tahun pajak ini mencakup pembayaran pajak yang dilakukan dalam periode tertentu sebagai bagian dari kewajiban. Pajak tahunan perusahaan atau individu dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali yang dimaksud adalah tahun pajak, atau disebut sebagai tahun takwin atau suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya ada macam-macam pemungutan pajak penghasilan yang terdapat pada PPh pasal 21 yang dimana jenis pajak ini dikenakan pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang berasal dari hubungan pekerjaan bebas, imbalan, hadiah, dan pembayaran sejenisnya. Pasal 21 ini dikenal sebagai pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan kepada penerima penghasilan. Selanjutnya ada PPh pasal 22 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada transaksi penjualan barang atau jasa tertentu, yang dimana pada tujuan ini untuk mempermudah pemungutan pajak penghasilan atau transaksi-transaksi tertentu dengan cara memungutnya pada saat transaksi dilakukan sehingga mengurangi beban administrasi wajib pajak. Selanjutnya ada PPh pasal 23 yang dimana pajak penghasilan yang dipotong oleh badan usaha melakukan kegiatan tertentu saat melakukan pembayaran penghasilan tertentu kepada penerima penghasilan. Pemotongan ini berfungsi sebagai prepayment atau pembayaran pajak penghasilan secara berkala sehingga mempermudah penerima penghasilan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan untuk PPh pasal 25 yang dapat saya cantumkan ini dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak tersebut, kemudian membayar PPh pasal 25 secara mandiri setiap bulan. Perhitungan PPh pasal 25 dilakukan dengan mengambil sebagian persentase tertentu dari penghasilan bruto yang telah diterima. Setelah perhitungan, wajib pajak menyetor jumlah pajak tersebut kepada kas negara. Selanjutnya ada PPh final. Jadi PPh final ini dianggap sebagai pajak yang sudah final atau selesai, sehingga wajib pajak tidak perlu melaporkan penghasilannya secara lebih lanjut pada saat pelaporan pajak. Tahun final memiliki tujuan untuk memberikan ketidakpastian dan kemudahan administratif. Jadi wajib pajak yang menerima penghasilan yang kena PPh final tidak perlu mengurus laporan pajak tahunan karena pajak tersebut telah dianggap sudah selesai pada saat penerimaan penghasilan tersebut. Selanjutnya ada PPh pasal 26 pada pemungutan pajak penghasilan. PPh pasal 26 ini jenis pajak yang dipotong oleh pemotong pajak. Biasanya badan usaha yang telah memotong pajak tersebut atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki tujuan untuk mempermudah pemungutan pajak penghasilan pada transaksi tersebut dan memastikan bahwa wajib pajak individu memenuhi kewajibannya terkait pajak penghasilan. Sekian pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak penghasilan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.